Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mesti nyebut bahwa kita ketemu di hari Jumat nih. Saya ingat hari Mbak Agi ya. dan dan ini berarti untuk bukan ini adalah akhir pertemuan kita dalam off the record. Nanti kita baru ketemu lagi pada hari Senin. Seperti biasa, kami mengajak Anda untuk ngobrol bareng ya di forum News Network, di dapur redaksi forum News Network dalam program off the record, membaca berita di balik berita. Masih bersama saya Herzbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda sekalian di menjelang akhir pekan ini. Ya. Menjelang pekan tapi beritanya tetap ramai Mas Hersu. Rame. Dan tadi kenapa sebut masih bersama saya dengan Mbak Agi, itu karena kan ini namanya dapur redaksi FNN, bisa aja nanti Wandi kita mengundang juga redaksi FNN yang lain untuk ngobrol bareng sama kita gitu ya. Syukur-syukur Wandi juga mungkin Anda ikut bisa ngobrol bareng sama kita juga, tentu akan menyenangkan sekali. Ya. Tapi kita mulai dini hari tadi saya kira, tapi beritanya sudah dari sejak kemarin sore. Saya kira kalau bahasanya Wakil Ketua KPK itu sebuah kesedihan gitu, karena mereka harus menangkap atau sementara ini menersangkakan seorang penegak hukum yang namanya Hakim Agung. Posisinya itu hakim agung gitu ya, yang sedang menjadi tersangka dan belum ditangkap ini Mbak ya, baru dijadikan tersangka gitu. Namanya Sudrajat Dimyati, yang diduga menerima suap dalam pengurusan perkara. Jadi sebenarnya, dan dia seperti katakan oleh Pak Guru Nurul Gufron, katanya ini yang terakhir kali dia berharap gitu. Walaupun sebenarnya penegak hukum ditangkap itu bukan yang pertama kali, bahkan pernah loh Ketua Mahkamah Konstitusi juga pernah ditangkap. Jadi memang benar-benar menurut saya kalau lebih pada kesedihan, kalau kita bukan sedih sih, miris gitu ya. Dalam hal ini ya, memang situasinya ini pemburukan di mana-mana, yang kita sebut sebagai moralitas itu sebenarnya udah nggak ada di negara ini. Orang yang harusnya menjaga marwahnya sebagai seorang hakim agung pun ternyata dia melacurkan diri dengan menerima suap. Ini kan saya kira nggak pantas. Itu topik yang saya kira mesti kita bahas, Mbak Agi ya. Soal lain apa? Soal yang ya, apa Mas Hersu usulannya? Salah satunya ini juga sudah ramai ya kemarin Mas Hersu, dan kemudian juga viral gambarnya itu Hasnaini ya Mas Hersu, wanita emas itu yang akhirnya menjadi ditangkap begitu, dan tapi tidak banyak yang tahu bahwa dia ini adalah anak dari Max Muin kan Mas Hersu ya. Pernah kasus korupsi juga ya? Iya benar. Iya betul, dia pernah menjadi saksi dari sebuah kasus korupsi, dan kemudian dia yang paling, kalau yang ada di ingatan kita, dia adalah photoshootnya dulu pada saat dia masih menjadi anggota DPR tahun 2008 ya, dan kemudian dia juga melakukan penganiayaan kepada sekretarisnya gitu. Nah, terus kemudian pada tahun 2009 pada calon legislatif dari PDIP, dia dari PDIP ya, nama dia sudah tidak tercantum lagi karena gara-gara kasus itu, dan sampai sekarang kita tidak mendengar. Nah, sekarang malah justru anaknya, yaitu Hasnaini Muin ini, yang dikenal sebagai wanita emas itu adalah pada waktu itu, kalau pemirsa masih ingat, karena rame ada gambar dia di bis-bis yang berlalu lalang di Jakarta, ada stikernya, dan orang bertanya, ini siapa ya punya duit sekian banyak begitu untuk dia. Pada waktu itu dia berusaha masuk ke ranah politik begitu, walaupun berkali-kali dia gagal. Nah, sekarang dia terlibat pada sebuah kasus korupsi di BUMN gitu. Oh, oke ya. Tapi saya juga nggak terlalu dalam memori saya nggak terlalu ingat. Kalau pending emas saya ingat itu ya. Kalau ya kalau wanita emas ini nggak masuk dalam memori saya, memori bawah sadar saya tidak terlalu ingat gitu. Ini jadi dia ini Mas Hersu, emasnya itu dia bikin. Jadi era masyarakat sejahtera. Jadi emasnya itu adalah sebuah singkatan gitu. Dan kemudian ini sempat ramai karena dia pada tahun yang lalu dia pun terlibat untuk pada saat hendak menggulingkan AHY, yaitu Kongres Luar Biasa Demokrat, kan juga pada saat itu Pak Muldoko ya yang ramai ingin mengambil alih Demokrat menjadi ketua umumnya, dan tapi si Hasnaini ini juga masuk ke situ. Kalau seandainya ada KLB, dia menjanjikan dia ingin menggantikan AHY, dan kemudian dia menjanjikan iming-iming lah kepada para anggota Demokrat tersebut gitu, supaya memilih dia gitu, dengan menjanjikan pekerjaan, pensiun, kesejahteraan dan sebagainya begitu. Oke ya. Baik, ini penting nggak penting ya, saya kira. Iya. Tapi ini karena kemarin pada saat penangkapannya di Kejaksaan Agung ramai sekali ini viral videonya Mas Hersi.
Ya. Jadi dia teriak-teriak, begitu teriak-teriak dan kemudian melakukan perlawanan, itu videonya viral sekali. Kita tidak perlu putarkan ya, mungkin pemirsa juga sudah melihat itu di medsos. Oke, dan yang lain ini saya kira soal soal langkah dari Immanuel Ebenezer gitu ya, yang saya kira menarik, ini berseteru dengan geng Cokro dan juga Denny Siregar. Saya kira ini sangat menarik. Memang jujur kita mesti menaruh respect tersendiri terhadap Immanuel Ebenezer. Kita pilihan politik kita berbeda gitu ya. Dia pendukung Pak Jokowi, kita sebagai oposisi yang mengkritik Pak Jokowi, tetapi dalam beberapa prinsip kita punya penghormatan terhadap Nol, karena walaupun beda pilihan politik tapi akal sehatnya tetap terjaga gitu ya. Ini yang penting kan sejak dulu kan kita begitu ya, yang itu yang baru kita bentuk ya. Ini kan kita nggak bisa di bangsa Indonesia ini seragam pemikirannya, latar belakangnya berbeda, sukunya beda, agamanya beda. Tapi saya kira pada satu titik gitu berkaitan dengan masalah penegakan hukum, masalah keadilan dan sebagainya, kita bisa bergandeng tangan gitu, dan positioning kita harus sama gitu. Apalagi dalam soal narasi pembelahan. Wah, saya kira ini dalam hal seperti ini tegas ya sikap kita, dan Nol saya kira sebagai seorang pendukung Presiden Jokowi berada dalam barisan ini. Gitu ya, Mbak ya. Dalam titik ini. Ya. Iya, betul Mas Hersu. Nanti kita bahas Nol juga, dan juga jangan lupa hari ini sepertinya akan ada demo besar juga ya. Hari ini adalah demo dari GNPR ya, Gerakan Nasional Pembela Rakyat semacam itu, yaitu dari ormas-ormas Islam begitu. Dan kemarin sore pada hari Kamis sore itu ramai sekali Mas Hersu. Kita nanti bisa lihat ya gambarnya itu. Ribuan buruh memasuki kota Jakarta setelah mereka selama 3 hari itu berjalan kaki atau long march dari puncak masuk ke Jakarta. Sukabumi, karena katanya di Bandung tidak diizinkan, jadi mereka masuknya dari situ gitu. Iya betul, betul. Buruh dari Jawa Barat itu berkumpul dan kemudian melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini long march dari puncak pas sampai istana telah finish dengan selamat. Mudah-mudahan Bapak Presiden mendengarkan aspirasi dan tuntutan kami untuk membatalkan kenaikan harga BBM, mencabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2008, klaster ketenagakerjaan, dan membatalkan pembahasan KUHP. Mudah-mudahan Bapak Presiden mendengarkan aspirasi kami. Ya kalau tidak ya kami meminta Bapak Presiden untuk mengundurkan diri. Nah, maksud saya begini, dalam soal unjuk rasa BBM ini juga, meskipun sekarang katakanlah kelompok-kelompok Islam, mestinya kita nggak perlu beda-bedakan itu dalam soal ini, karena sebenarnya dampak dari kenaikan BBM itu bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, seluruh orang juga merasakan, termasuk pendukung Pak Jokowi juga merasakan soal itu gitu. Jadi menurut saya kemudian jangan mau kita dikotak-kotakan gitu dalam soal aksi unjuk rasa ini gitu. Oke, kita mulai dari mana nih Mbak Agi sebaiknya? Dari Hakim Agung Mas Hersu, karena itu peristiwa besar ya. Ya. Saya kira menarik karena sampai sekarang kan dini hari tadi ya. Jam berapa ya itu jumpa persnya ya Mbak? Saya lihat wartawannya juga terkantuk-kantuk itu. Iya betul. Jadi wartawan itu sudah menunggu dari sejak sore, itu kan ramai sore ya. Pak Nurul Gufron itu bukan mengumumkan, dia sebenarnya hanya sekedar menjelaskan gitu bahwa ada OTT dari Hakim Agung gitu. OTT-nya banyak, tapi salah satunya adalah Hakim Agung. Dan kemudian itu rame, tapi kemudian diralat lagi oleh Pak Nurul Gufron. Dia mengatakan bahwa ini masih belum pasti ya, masih belum resmi begitu. Nah kemudian itu menyebabkan wartawan bertanya-tanya dan mereka standby di sana gitu ya, di KPK, karena ini ada apa? Kok sepertinya akan ada
penangkapan akan diumumkan, tapi kok tidak jadi. Tapi saya rasa itu hanya sekedar karena dia terlanjur mengatakan demikian, padahal belum ada pengumuman resmi begitu. Biasanya kan memang oleh Pak Firly Bahuri dan jajaran gitu berupa. Nah terus kemudian pada tengah malam, sehingga wartawan berkumpul sampai tengah malam, lewat tengah malam itu saya kebetulan tadi malam bangun ya sekitar jam 2, dan kemudian ada notifikasi begitu menjelang jam 3 itu ada jumpa pers. Wah, tengah malam nih, dini hari, betul-betul ada jumpa pers. Ya rupanya baru selesai pemeriksaan gitu ya, dan kemudian diumumkan bahwa KPK telah menetapkan ada 10 orang yang ditersangkakan. Salah satunya adalah Hakim Agung, yaitu Sudrajat Dimyati begitu. Tapi dari 10 orang itu baru 6 yang ditahan, sementara 4 orang lainnya belum, termasuk dari Hakim Agung tersebut gitu Mas Hersu. Dan dia tidak di OTT ya kalau Pak Hakim Agungnya ini ya. Ya, jadi yang di OTT adalah pengacara. Jadi ketika pengacara 2 orang itu dari 10 orang itu 2 orang adalah pengacara ya, dan kemudian pengacara ini yang memberikan suap tersebut atau amplop tersebut ya kepada seorang PNS di bagian kepanitraan dari Mahkamah Agung, yaitu bernama Desi Yustria kalau tidak salah, disingkat DY begitu. Nah dia inilah yang kemudian peristiwa itulah yang disebut dengan OTT. KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP, Hakim Yudisial _Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 4, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 5, RD, PNS Mahkamah Agung. 6, AB, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. 9, HT, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. 10, EDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. Pak Hakim Agung sendiri, Mas Hersu, saya lihat update-nya sampai pagi ini ya, sampai siang ini, dia masih mengatakan bahwa saya clear begitu, saya tidak tahu apa-apa begitu. Dia mengatakan bahwa, jadi istilahnya bahwa dia bersih begitu, karena dia tidak termasuk dalam OTT. Nah ini tentu tugas besar dari KPK untuk membuktikan bahwa dia memang masuk ke dalam. Kan KPK sudah menyatakan bahwa mereka akan ada dilakukan penangkapan, ya, dan betul. Kalau dia diminta untuk datang, jadi 4 orang ini diminta untuk datang ke KPK, tapi kalau seandainya mereka tidak datang, maka mereka akan dilakukan penangkapan begitu. Salah satunya menurut saya sih berkelit dari Pak Dimyati ini adalah karena memang dia tidak menerima langsung, tapi kabarnya uang 800 juta tersebut dititipkan kepada salah seorang panitera yang juga ikut ditangkap, yang ikut menjadi tersangka. Jadi uang itu dititipkan, belum saya tidak tahu sudah sampai ke dia atau tidak begitu. Ya, saya kira memang pintu masuknya biasanya dalam kasus-kasus begini panitera yang masuk, bukan hakimnya langsung. Tapi saya kira KPK pasti punya
catatan apakah rekaman percakapan, rekaman apa dan sebagainya. Saya kira mereka tidak akan gegabah menetapkan itu. Tapi poinnya sebenarnya bukan soal benar atau tidak, tapi menurut saya ini situasi yang memang betul kalau Pak Gufron tadi menyatakan bahwa itu menyedihkan gitu buat dia. Tapi sebenarnya kan kalau kita sama-sama tahu ini udah semacam rahasia umum gitu ya dalam setiap kali kasus-kasus semacam itu terjadi karena kan ada game gitu. Kalau kita masih kuliah di Fakultas Hukum itu dulu kita diajari mengenal hukum gitu. Tapi kalau begitu Anda jadi pengacara ya Anda mesti kenal hakim. Jadi bukan kenal hukum. Dan kenal hakimnya itu jalurnya biasanya panitera gitu. Saya kira menarik itu tadi saya sempat membaca juga beritaan Anda dari statement dari pengacaranya yang secara dalam tanda petik gagah gitu dia menyatakan bahwa dia mengakui kesalahannya itu. Itu menarik itu Mbak menurut saya. Iya betul. Jadi Josep Parera ya, pengacaranya ada dua yaitu Josep Parera dan yang satu namanya Eko begitu. Dan ini saya lihat dia sesudah adanya jumpa pers itu tadi kan kemudian dia dibawa ke untuk ditahan gitu. Dia dibawa ke mobil dan kemudian wartawan biasa kan melakukan doorstop begitu. Dan itu dilakukan pada saat itu Mas Hersud. Dan dia mengatakan itu clear sekali ya. Sepertinya juga kalau melihat kata-katanya sepertinya ada penyesalan begitu ya. Dia mengatakan bahwa saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari bawah sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah. Kami bersedia dihukum yang seberat-beratnya. Itu dia katakan. Bukan menjawab pertanyaan, tapi langsung dia katakan seperti itu. Terus kemudian ada lagi wartawan yang menanyakan, apakah Anda ini memang mencari untuk menyuap gitu, ataukah Anda ditawari? Kami ditawari, dia mengatakan demikian. Nah, jadi memang ini kita perlu jelaskan juga ke pemirsa Mas Hersud mengenai konstruksi masalah ini, begitu ya. Jadi ini berawal dari sebuah koperasi di Semarang gitu ya, kalau yang saya baca demikian. Koperasi di Semarang dan kemudian ini ada gugatan dari debitur, 2 orang debitur. Jadi mereka membuat laporan pidana maupun gugatan secara perdata. Dan kemudian 2 orang ini menjadi pengacara dari 2 orang yang melakukan gugatan tersebut. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan vonis ya di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, rupanya tidak puas begitu. Jadi tujuannya adalah untuk mempilotkan koperasi tersebut begitu. Nah, karena tidak puas maka mereka kemudian melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, setelah kasasi di Jakarta, itulah kemudian mereka para pengacara ini 2 orang ini menemui orang-orang di Mahkamah Agung begitu ya. Bahkan dia mengatakan dia tidak tahu bahwa Desi Yustria ini, si DY ini apakah dia pengacara ataukah hanya dia sekedar pegawai di Mahkamah Agung. Nah, tadi malam saya lihat itu walaupun belum ada jumpa pers tapi kan sudah mulai banyak bincang-bincang di TV dan kemudian di media. Saya lihat itu memang ada juga yang mengatakan seperti ini Mas Hersud. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi memang ini pernah ada kasus yang seperti ini di mana di Mahkamah Agung itu jangankan yang dia berstatus PNS atau panitera atau apa dia memiliki kedudukan, sedangkan OB saja itu bisa menjadi perantara dari kasus penyuapan kalau di sana karena OB pun tahu begitu jalur-jalurnya kemana. Nah, dari 2 pengacara ini, Josep Parera ini kemudian dia bertemu dengan orang-orang di sana yang bersedia mengurus ini adalah si Desi Yustria tersebut. Dia adalah seorang PNS sebetulnya, bukan panitera. Jadi PNS di kepaniteraan. Nah, dia kemudian menggandeng teman-temannya yang lain, ada yang sesama PNS di kepaniteraan dan juga ada yang panitera pengganti. Nah, panitera pengganti inilah yang dititipi uang untuk SD itu tadi, Sudrajat Dimyati senilai 800 juta rupiah. Sementara nilai keseluruhannya itu yang disita kalau yang saya baca adalah sekitar 202.000 Singapura ya Mas Hersud dan 50 juta rupiah. Ya, sekitar 2,2 miliar lah. Bayangkan seorang OB pun ngerti dia jalur itu ya, di mana itu kehormatannya seorang polisi. Makanya menurut saya kalau saya bukan menyedihkan, itu memalukan gitu ya situasi semacam ini. Nggak ada kehormatannya sama sekali seorang ketua, seorang hakim agung misalnya kemudian ada di mata, kalau ada saya bayangkan gitu kalau saya jadi anggota jadi hakim agung terus kemudian OB itu pun bisa datang kepada saya dan nawarin, Pak ini ada orang yang mau bisa dibuat, bayangkan itu rusaknya seperti apa negara kita ini dan gitu ya. Iya betul. Ya. Dan kemudian orang ingat kepada Pak Artijo begitu ya, masa-masa itu ketika kita menginginkan ya kalau di kepolisian kan kita ingatnya kepada Pak Hugeng begitu ya.
Ya kalau di sini ada juga, tapi ada juga orang seperti kayak pernah kita ingat Bismar Siregar gitu ya, pernah juga Iya ada. betul Pak Bismar ya. Nah, jadi masih ada, tapi bayangkan, tapi saya kira kalau sampai OB pun tahu, saya kira lebih banyak yang rusak daripada yang benar gitu ya. Kita ingat kan ada kasus waktu Sekjen MA ya, waktu Nur Hadi ya pada waktu itu. Iya betul. Dan juga ada kasus seorang panitera yang uang yang ya golongannya rendah tapi kaya raya nggak karuan, sampai kalau berangkat ke kantor pun katanya dikawal oleh riders gitu kan. Nguing-nguing. Coba bayangin, ini kan luar biasa rusaknya negara ini ya. Iya, dan akhirnya ketika ini tertangkap siapa Sudrajat Dimyati itu tadi, akhirnya orang ingat lagi Mas Herssu pada peristiwa 2013. Jadi dia ini kan dari hakim dari Pontianak nih, dari pengadilan tinggi. Hakim karir dia ya. Ya, dia hakim karir, betul. Nah, ini pada waktu itu dia sebetulnya dari sejak 2013 itu sudah diusulkan oleh KY untuk menjadi hakim agung ya. Dan kemudian ketika pada saat di DPR begitu, itu ketahuan oleh wartawan. Mas Herssu ingat ya, dia yang ceritanya ada anggota Komisi 3 dari PKB ya, kalau tidak salah anggota Komisi 3 tersebut kemudian ke toilet, Bahrudin Ansori namanya, dan kemudian ketemulah dengan Pak Sudrajat Dimyati ini, dan wartawan tersebut menyatakan bahwa dia melihat menjadi saksi bahwa SD ini menyerahkan amplop begitu kepada Bahrudin Ansori. Tapi kemudian ketika ini diperiksa oleh KY itu tidak terbukti karena wartawan itu entah karena apa, entah karena takut atau dia tidak apa namanya, entah karena alasan apa begitu ya, dia tidak datang pada saat pemeriksaan di KY itu Mas Herssu. Nah, tapi terlanjur SD ini Pak Sudrajat ini terlanjur untuk tidak lolos untuk menjadi hakim agung pada saat itu. Tapi 2014 dia lolos. Dia dicalonkan kembali dan lolos gitu. Ya, ini yang terjadi sekarang gitu ya. Jadi ini ternyata hasilnya seperti ini sekarang. Dan kita juga tidak tahu, wartawan tadi malam tuh pada saat jumpa pers bagus ya menanyakan bahwa apakah ini yang hanya sekali ini saja gitu? Apakah tidak sebaiknya ditelusuri sebelum-sebelumnya gitu? Ini sudah yang keberapa kalinya gitu. Kalau melihat konstruksinya seperti itu pada saat dulu pernah hampir terpilih itu dia diduga melakukan itu dan sekarang terjadi seperti itu. Ya. Ini luar biasa ya. Oke, kita tunggu saja hari ini ya penangkapan dari Pak Sudrajat Dimyati. Mudah-mudahan tidak ada drama-drama. Tapi kalau ada drama juga tetap menjadi menarik gitu. Iya. Dan dia pasti berusaha berkelit karena dia merasa tidak di OTT kan, apalagi uangnya itu diserahkan lewat orang lain gitu. Ya. Tapi kalau track recordnya seperti tadi itu ya. Oke. Sekarang apa Mbak, kita ngomongin soal buzzer ya, soal nul ini menarik ya. Ini karena ada kaitannya ini saya kira dengan soal Dewan Kolonel dan Dewan Kopral gitu ya. Karena nul ini kan Joman tadi, Jokowi mania gitu ya, yang dia mereka ini dalam barisan yang tidak akan mendukung Mbak Puan sebagai calon presiden, karena memang mereka kan berada di luar PDIP ya, dan mereka rata-rata ini pendukung Ganjar semua ya Mbak ya. Nah, tapi menariknya walaupun sesama pendukung Ganjar, kelihatannya dia beda dengan para pendukung dengan Ganjaris gitu yang di King Cokro itu gitu, Mbak. Iya, betul Mas Herssu. Jadi Ganjar ini kan banyak sekali relawannya ya. Ada sahabat Ganjar, ada banyak lah pokoknya begitu. Nah, sementara kalau dia ini kan dari Joman ya, Jokowi mania. Dari Jokowi mania, nah ini termasuk kepada relawan-relawan Jokowi yang kemudian merapat ke Ganjar begitu kan. Nah, selain dia ini kemudian nanti Ganjar nggak kenal lagi ya gitu. Tapi kemarin pada waktu Noel ini ketika Noel ini berbalas pantun dengan Johan Budi ya, Johan Budi kemudian dia membentuk Dewan Kolonel itu, terus kemudian dari Noel ini dia membentuk Dewan Kopral begitu. Toh akhirnya Pak Ganjar yang lagi ada di Jakarta, yang sedang ada di berkegiatan di sekolah PDIP di Jakarta kebetulan saat ini, kemudian dia kan menjawab bahwa sebaiknya para relawan itu memiliki visi yang sama, bersatu begitu ya, jangan terbelah dan sebagainya. Artinya dia ya selama ini pasti memperhatikan relawan lah, tidak mungkin lah itu Mas Herssu yang dia mengatakan bahwa dia tidak kenal
Eko Kuntadi tidak tahu Ganjaris gitu kan, tidak tahu Ganjaris dan tidak mengenal. Iya, kan saya cuma ngingetin Gitu. gitu, siap-siap kalau ternyata nanti ada kasus juga dia ngaku nggak kenal juga gitu loh. Jadi jangan sakit hati lah gitu ya. Itu padahal pertemuannya yang kita tahu saja di Cokro saja itu kan ada 2 kali gitu. Tidak hanya yang beredar itu saja gitu, foto itu, bahkan ada diskusi 2 kali dan saya lihat itu berkali-kali dia mengatakan begini Mas Eko, jadi gini Mas Eko. Jadi sambil menyebutkan nama tampak akrab gitu ya. Jadi tidak mungkinlah dia tidak kenal begitu, tidak. Yang namanya kenal itu kan artinya kita pernah bertemu, kita mungkin pernah bercakap atau melakukan percakapan via media sosial, telepon dan sebagainya. Kalau tidak tahu, nah mungkin betul-betul tidak tahu gitu. Dia ini tidak kenal Mas Heru. Artinya mungkin belum pernah bertemu kan kayak begitu. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Yang sementara Pak Ganjar sendiri juga cukup dekat dengan Denny Siregar begitu. Buktinya yang tahu kan dia minta ditemani untuk melihat sayap-sayap patah. Sementara dia tahu ini geng Cokro ini ya orangnya itu saja begitu. Ya. Nah ini soal Nul saya kira menarik ya kalau dia ini berkonfrontasi dengan geng Cokro gitu ya, yang dia geng Cokro ini memang narasinya itu seperti itu ya, narasi pembelahan. Saya kira dan Nul ini punya otoritas ketika bicara soal itu ya, karena dia kan pernah jadi komisaris di sebuah perusahaan BUMN juga, dan gara-gara dia waktu itu tampil jadi saksi yang meringankan atas Munarman itu, akhirnya dia diprovokasi juga oleh Denny Siregar kan pada waktu itu ya. Sehingga akhirnya betul-betul dicopot kan dia sebagai apa sih, dia waktu itu komisaris Mega Eltra ya kalau tidak salah. Iya Mega Eltra, anak perusahaan dari Pupuk Indonesia ya. Ya. Nah ini memang kasus ini menarik ya, karena pada waktu dia bersaksi itu kan ada kaitannya dengan pembangunan gereja di Cinere. Iya. Dan pada waktu itu mereka ini ngaku mendengar kabar ada penolakan dari kelompok FPI kan begitu. Dan Munarman itu kemudian pasang badan, kata dia jamin nggak akan ada orang PFI yang ganggu pembangunan gereja itu. Nah dari cerita yang sama ini sebenarnya bukan saya dengar dari Nul, tapi saya dengar juga dari Roy Papahan, ini sahabat kita juga, ini pemretnya dari Teropong Senayan dia ya, dan kebetulan ini pemret dari Law and Justice ya. Ya Law and Justice, bukan Teropong Senayan, Law and Justice. Dan dia ini ayahnya adalah pendeta di situ gitu. Dia juga pernah bercerita pada saya, kalau nggak salah pernah konten yang saya naikkan di Hersimun Point, dia cerita bagaimana testimoni nggak mungkin orang seperti Munarman itu jadi kelompok radikal kemudian intoleran karena dia ketika ada pembangunan gereja aja dia pasang badan kan, dan ini yang kemudian menjadi dasar juga bagi Nul juga punya kesaksian yang sama gitu, sehingga dia berani berisiko dia menjadi saksi dalam kasus Munarman dan kemudian dia dicopot betul sebagai komisaris di BGN. Dan menariknya walaupun dia dicopot, dia tidak marah kepada Pak Jokowi dan dia tetap menyatakan loyal pada Pak Jokowi kan gitu. Nul ini kan. Iya. Jadi pada waktu itu pembangunan gereja itu sebetulnya bukan penolakan dari FPI tapi penolakan dari warga sekitar malah begitu. Sekitar jadinya ya. Iya. Jadi ada penolakan dari warga sekitar dan kemudian dikhawatirkan itu akan ada ormas juga gitu ya yang ikut bersama warga sekitar, dan kemudian dia mengatakan kepada Munarman bahwa ini izinnya sudah ada dan sebagainya, dan Munarman bilang kalau semuanya sudah ini berarti ini sudah harus dibangun begitu, dan dia kemudian pasang badan pada orang-orang tersebut bahwa ini jangan diganggu gitu karena ini legal, ini sudah semuanya sudah ada, dan kemudian dia mengatakan bahwa kalau seandainya ada apa-apa kamu bilang kepada saya gitu, kalau seandainya ada yang menghambat pembangunan gereja di situ bilang kepada saya karena saya bersama Anda gitu kan. Nah ini karena mereka sama-sama aktivis sih ya Mas Hersu, mereka bersahabat. Sementara kalau dari Cokro TV ini kan mereka bukan aktivis, mereka adalah ya memang orang-orang bayaran yang kita sebut selama ini sebagai buzzer begitu. Tergantung ketika misalnya seperti pilkada atau seperti misalnya pilpres, siapa yang mereka pilih, nah itulah yang siapa yang memberikan sesuatu dalam bentuk imbalan kepada mereka, yang mereka itulah yang kemudian akan mati-matian mereka bela. Nah si Noel ini
uniknya dia juga mengakui Mas Hersu bahwa pada saat setelah dia dicopot dari komisaris atau komisaris utama Mega Ultra tersebut ya, dia tidak pernah lagi sekarang diundang sebagai relawan Jokowi. Jadi setiap kali ada acara-acara relawan gitu, relawan kan banyak sekali ya. Nah, dari unsur relawan itu Joman tidak pernah diundang lagi. Jadi dia tidak pernah mengikuti acara lagi, tapi dia mengatakan bahwa saya akan tetap mengawal Pak Jokowi hingga 2024 sampai selesai gitu. Jadi dia tidak sakit hati, dia mengetahui bahwa kenapa itu terjadi adalah ya begitu banyak. Saya rasa sih di antara para relawan juga saling berebut begitu ya Mas Hersu, berebut sesuatu begitu kan, siapa yang paling dekat, siapa yang paling mendapatkan proyek paling banyak, kan seperti itu begitu. Nah ini yang menarik adalah Noel ini adalah selain dia aktivis, dia juga jaringannya juga banyak ya, dan dia kenal pada semua agama begitu. Dan pada saat ini dia sering dikatakan sana kamu membela Anies saja, karena dia juga mengatakan bahwa dia kata dia Anies ini justru yang apa ya, dia mengatakan persisnya sih seperti ini ya, bahwa yang melakukan politik identitas itu bukan Anies, tapi justru orang Cokro TV dan Denny Siregar. Dia mengatakannya demikian, yaitu dengan cara mereka selalu membelah-belah bahwa ini beragama Islam, ini beragama Kristen, kemudian yang Islam itu ada yang kadrun, ada yang tidak, terus kemudian ya seperti yang dikatakan oleh Eko kemarin gitu, Eko pun tadi kemarin, yaitu dengan ucapan yang misalnya ada seseorang yang tidak sesuai dengan dia selalu mengata-ngatai orang yang bahkan sebetulnya ada di Al-Quran dan hadits gitu ya, soal kehidupan di surga dan sebagainya, lalu dia langsung mengatakan dengan kata-kata yang pedas bahwa ini adalah yang diomongin adalah soal selangkangan begitu ya, yang diomongin adalah soal-soal yang tidak ya dengan kata-kata yang kita miris lah kalau melihat itu begitu. Nah itu memang betul yang dikatakan Noel ini, yang melakukan pembelahan adalah justru kelompok itu begitu. Saya kira ini penting ya kita ungkapkan kepada publik, karena saya kira narasi seperti ini harus diakhiri. Dan kita tahu kalau toh banyak orang yang kemudian terbawa narasi itu mungkin pada waktu itu ya masih euforia pada Pilpres gitu. Orang tidak menyadari bahwa ini ada agenda tertentu memang untuk melakukan pembelahan gitu, dan tujuannya pada politik. Tapi mereka tidak menyadari bahwa dampak yang harus kita bayar akibat pembelahan itu kan mahal sekali ya, seperti sekarang. Jadi saya kira menarik ini apa yang dikatakan oleh Noel, terus waktu itu juga dikatakan oleh Kamarudin Simanjuntak gitu ya, yang kita tahu Kamarudin Simanjuntak ini saya kira termasuk kalau mungkin ya kalau dalam Islam orang sering disebut sebagai fundamentalis juga loh dia ini kalau sebagai seorang Kristen ya, karena dan kiblatnya dia kan ke Israel gitu ya. Betul. Dan saya kira kita kalau orang mau fundamentalis dalam ajaran agama masing-masing tetap kita hormati gitu ya, terlama ya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang mesti kita garis bawahi. Dan ternyata dia kemudian menyadari ketika dia menjadi pembela dari Yosua itu betapa respon publik terhadap dia itu menyadarkan dia bahwa narasi-narasi khilafah, terus Pancasila dan sebagainya itu narasi dan radikal. Iya, dan radikal. Narasi yang ada diproduksi untuk memecah belah kita, karena realitasnya dia mendapati bahwa orang mendukung Yosua itu tidak lagi melihat agamanya atau etnisnya, tapi melihat bahwa ada persoalan ketidakadilan. Saya kira kita nggak perlu bosan-bosan ini mengulang-ulang ini terus ya, Mbak, karena kita sendiri jangan mau larut di adu domba dalam narasi-narasi semacam itu. Saya masih sering membaca komen-komen baik di Rocky Gerung Official, di Sebuah Poin, di mana di off the record itu ada buzzer yang muncul dan kemudian ditanggapi dengan narasi yang sama gitu ya. Biasa ya, namanya juga ada yang nyolot ya, kemudian ada yang hajar. Tapi saya kira kita mesti mulai menunjukkan akhlak yang baik, nggak usah lah dilayanin kalau ada buzzer-buzzer yang masih terus bawa-bawa soal pembelahan seperti itu gitu ya, Mbak ya. Iya betul. Noel ini karena Noel beragama Kristen ya, Nul ya. Jadi dia mengatakan bahwa banyak juga kok orang non Muslim khususnya Kristen yang dukung Anies. Ini kan konteksnya berbicara soal itu tadi politik identitas begitu kan. Dan dia juga mengatakan demikian Mas Hersu. Ini kalau tidak salah ada di kanalnya Realita TV ya. Dia mengatakan bahwa apa yang dipropagandakan oleh Denny Siregar dan kawan-kawan serta Cokro TV itu sangat berbahaya. Menebar kebencian yang makin hari makin akut yang cenderung membelah-belah rakyat Indonesia. Itu tidak baik dan mestinya dihentikan.
Dia mengatakan demikian. Dan dia saya melihat tidak ada satupun kebijakan Anies hanya ditujukan untuk umat Islam saja. Kita harus fair dan adil bahwa begitu banyak kebijakan Anies yang menguntungkan umat selain Islam. Bahkan banyak pendukung Anies dari kalangan Kristen. Nah ini memang kalau saya melihat jejaknya, memang Anies ini banyak sekali ya kegiatan dia di gereja, juga kegiatan di wihara bahkan begitu kan. Terus kemudian, dan itu tidak sekali 2 kali saja begitu. Termasuk dia gubernurnya orang Jakarta dan bukan gubernurnya orang Islam, gitu yang harus. Iya. Iya. Jadi memang lucu sekali ini memang, tapi narasi itu kan kemudian dimakan oleh orang-orang yang tidak melihat kenyataan, Mas Ersu. Orang luar Jakarta, orang yang memang dari awal ketika Pilpres itu terjadi pembelahan dan sampai sekarang pun dia masih merasa ideologi yang sama begitu ya, itu masih ada di dalam hatinya dan dia tidak mendapatkan berita-berita yang terbaru begitu, dan dia tidak melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri, dia masih mempertahankan narasi itu, dan ketika dia melihat bahwa geng Cokro ini masih mengatakan demikian, maka dia akan mengikuti karena dia tidak mendapatkan informasi. Seperti kita ketahui algoritma dari YouTube misalnya atau algoritma dari media. Kalau media online itu masih agak berbeda, tapi YouTube terutama Mas Ersu, dan di orang termakan hoax itu banyak sekali. Jadi algoritma di YouTube, jadi mungkin sahabat Off the Record perlu ketahui, kalau kita banyak mengklik misalnya masakan, kita hobi masak, kita banyak mengklik jajanan, kuliner, resep dan sebagainya, maka YouTube akan semakin banyak menawarkan resep-resep itu, dari resep tradisional, resep Indonesia, nasional, sampai resep luar negeri nantinya. Apalagi kalau seandainya kita mengklik like dan kemudian kita mensubscribe, maka itu akan terus-menerus muncul di beranda kita karena memang algoritma bekerja seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman ini sering melihat Cokro TV, maka yang akun-akun yang sealiran seperti itu yang akan direkomendasikan kepada teman-teman. Nah, orang yang tadinya pun tidak termakan, lama-lama dia akan menjadi terframing, menjadi berpikiran sama seperti itu. Begitu juga kalau seandainya dia tidak mencari sendiri by keyword atau dia mencari sendiri yang lain, itu dia tidak akan direkomendasikan untuk kanal-kanal yang lain, apalagi kanal yang berseberangan begitu. Ya, jadi semakin Anda mencari itu Anda akan semakin racun banyak disuntikan kepada Anda gitu. Jadi semakin terperosok, semakin dalam. Ya, tapi juga kalau Anda mengkliknya hal-hal yang baik gitu, konten-konten yang positif gitu ya, konten-konten keagamaan gitu ya. Ya saya kira YouTube juga akan memprovide Anda untuk itu. Jadi prinsipnya YouTube kira-kira beri orang itu sesuai dengan seleranya soal. Iya, karena YouTube itu kan juga dia ada prinsip materi di dalamnya. Dia juga mencari iklan juga karena setiap pendapatan lewat YouTube itu sekian persen dari iklan itu kan juga masuk ke dalam manajemen YouTube. Jadi dia menginginkan supaya orang itu ya semacam kebutuhannya itu diberikan begitu ya. Dia merasa rasa laparnya itu dipenuhi gitu. Ya, oke. Ini kabar menggembirakan buat kita gitu. Semakin banyak orang berpikir dalam konteks Indonesiaan, jadi bukan sekedar slogan gitu. Itu kan selama ini banyak slogan itu ya membuat kita gembira gitu karena harusnya memang hal-hal semacam ini ini yang harus terus kita promosikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara gitu ya. Tadi apa yang Mbak Agi usulkan tadi selain soal Nurul ini tadi? Mungkin soal Hasnaini, tapi itu hanya sekedar selingan ya Mas Ersu. Mungkin kita perlu update sedikit soal ini. Kita update sedikit mengenai Sambo, Mas Ersu. Oke, ada apa perkembangan di Sambo ini? Jadi dari Sambo ini kemudian sekarang diduga ada hubungannya dengan perdagangan orang atau perdagangan manusia gitu. Jadi saya udah agak lama dengar ini, tapi saya belum mendengar lebih lanjut informasinya. Seperti apa itu, Mbak? Iya, jadi kalau yang kita ketahui waktu itu kan informasi bahwa judi online, jadi judi online yang sekarang ada di Indonesia ini kan sebagian besar penyelenggaranya itu ada di Vietnam, ada di Kamboja, dan pokoknya ada di negara lain, ada di Cina begitu ya. Kalau di kawasan Asia adalah itu ada di Filipina, Thailand gitu, tapi paling banyak itu di Kamboja dan Vietnam dan Cina. Dan kemudian orang-orang dari Indonesia ini, Mas Ersu, rupanya itu banyak bekerja di sana, mereka ditipu
yaitu dengan iklan yang banyak di media sosial. Nah, ini makanya kita harus hati-hati ya, sahabat Off the Record. Apabila kita sedang dalam kesusahan, kita di PHK, dalam keadaan terpuruk secara ekonomi, hati-hatilah terhadap iming-iming itu begitu. Jadi iklan-iklan di Facebook itu banyak bertebaran, Mas Hersu, di media sosial yang lain juga. Nah, dia dijanjikan untuk bekerja di Kamboja. Ini salah satunya adalah kasusnya di Kamboja, karena yang baru saja belum lama beberapa bulan yang lalu dibebaskan oleh Kementerian Luar Negeri kita itu dari Kamboja. Nah, dia ditawari untuk bekerja di Kamboja dengan dengan income yang cukup menggiurkan, dan kemudian juga seperti bekerja di restoran, bekerja di tempat wisata, bekerja yang seperti itu. Tawarannya adalah seperti itu. Ternyata ketika mereka di sini itu sudah dan juga mereka juga diperas, Mas Hersu, ketika keadaannya di sana. Jadi dimintain uang sebagai biaya dan sebagainya. Nah, di sini sendiri mereka biasanya menjual barang-barang yang mereka miliki begitu. Karena mereka ini kan kebanyakan yang butuh adalah orang-orang miskin gitu, Mas Hersu, atau yang menengah ke bawah. Ya. Dan kemudian agak menurut saya agak ya mungkin karena soal informasi ya, kan mestinya itu harusnya paham bagaimana kondisi perekonomian Kamboja gitu ya. Kalau Vietnam mungkin langsung melihat kalau Kamboja ini negara ini mereka aja susah sendiri gitu. Jadi bagaimana kok bisa tergoda orang. Rakyat kita tidak banyak yang tahu, Mas Hersu, karena memang iklan lowongan kerja yang dari kapal pesiar itu banyak. Apalagi ketika sebelum pandemi kan rakyat kita yang kerja di kapal pesiar itu banyak sekali, makanya ketika pandemi pulang sampai jutaan. Nah, yang dapat tawaran untuk kerja di luar negeri seperti Jepang itu juga, tapi itu memang legal, memang ada kalau yang seperti di Jepang. Nah, ini antara lain mungkin yang persyaratannya mudah adalah di Kamboja, karena dari segi usia pun mudah. Kalau Jepang agak ketat dari segi usia, harus usia sekian sampai sekian. Kalau di Kamboja ini dari laki perempuan masih muda, sudah usianya sudah agak-agak tua begitu. Dan kemudian mereka ketika di Kamboja ternyata dipekerjakan di tempat-tempat perjudian tersebut. Jadi di tempat-tempat yang kebetulan saya pernah ke Kamboja gitu, dan saya mohon maaf ya, memang ini kan menurut saya jadi kan bagaimana mungkin orang tergiur untuk bekerja di Kamboja gitu. Saya kira ini berkaitan dengan narasi gitu ya, yang literasi ya maksud saya, yang mereka nggak paham gitu ya. Pokoknya secara literasi nggak tahu mereka bahwa kalau di dalam negeri pasti gaji besar, kira-kira begitu ya. Iya, betul. Karena kan diiming-iminginnya seperti itu, hampir tanpa persyaratan. Dan kemudian ketika mereka sudah sampai di Kamboja, dan pihak Kamboja pun juga memang menginginkan banyak tenaga kerja dari Indonesia. Kenapa? Karena judi online tersebut, istilahnya klien mereka, pasarannya itu orang Indonesia. Ya. Oke, nah, jadi apa kaitannya dengan Pak Sambo ini tadi? Iya, kaitannya adalah jaringan itu tadi, jaringan judi online. Kalau menurut Anis Hidayah itu dari dia adalah ketua pusat studi migrasi migran care. Dia ini sangat aktif, Mas Hersu. Jadi yang seperti kasus manusia di kerangkeng di Lahat atau di mana, ini juga dia yang bergerak ke sana. Nah, untuk kasus ini dia juga sangat aktif. Dia mengatakan bahwa apakah mereka ada yang menjadi korban konsorsium 303 atau tidak? Dugaannya ada, karena jaringannya itu terhubung begitu. Jadi jaringan yang dari Kamboja itu kan kemudian dimanfaatkan oleh pihak dari Indonesia. Seharusnya kan itu ditutup. Situs-situs seperti itu ditutup, tapi tidak ditutup karena memang memberikan keuntungan yang sangat besar. Dan di Indonesia ada pengelolanya, dan ternyata yang bekerja di sana adalah orang-orang Indonesia, buruhnya itu orang Indonesia. Jadi ini itu yang dimaksudkan, ini jaringan konsorsium 303, ternyata di dalamnya ada orang Indonesia, sehingga di sini dikatakan bahwa konsorsium 303 Verdi Sambo itu juga terkait dengan jaringan perdagangan orang tersebut. Kalau seandainya di sini ditutup, terus kemudian ini mungkin tidak akan berkaitan secara jaringan gitu, Mas Hersu. Ini memang ini ya, sekarang kejahatannya udah transnasional gitu ya, Pak ya. Iya betul. Dan ini yang mengadakan Anis Hidayah ini berbicara dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Kedutaan Besar Amerika. Karena Amerika memang sangat care terhadap kasus perdagangan orang. Dia nanti akan memberikan semacam nilai gitu ya terhadap kasus-kasus perdagangan orang ini terhadap Indonesia. Jadi Indonesia ada di skala berapa seperti itu. Dan sekarang skala kita turun, memburuk begitu dengan banyaknya kasus ini. Oke. Jadi bagi di luar itu saya kira tetap saja unjuk rasa itu akan masih terus berlanjut gitu ya. Dan saya kira sebagian besar dari Anda juga terlibat di sini karena Anda juga terdampak dari
dari kasus kenaikan Ya, harga dan BBM ini. ini anak-anak kita yang mahasiswa kan baru saja selesai mereka melakukan rakernas ya Mas Hersu dari BEM SI yang di Bali kemarin, yang katanya mereka mengatakan bahwa hasil dari rakernas itu memutuskan bahwa sekitar 265 perguruan tinggi akan melakukan demo secara serentak pada tanggal 30 September. Jadi siap-siap ini, baik di Jakarta maupun di daerah, itu mereka akan melakukan demo atau unjuk rasa secara serentak, menuntut diturunkannya kembali harga BBM, termasuk juga pencabutan Omnibus Law, dan lain sebagainya. Ya, karena tagline-nya kan gerakan September melawan. Sekarang bukan G30S PKI, bukan. Gerakan September melawan. Oke, pagi. Kita mesti pamit dulu ya. Ini hari Jumat, kita mesti berbanyak ibadah. Ibadah mudah-mudahan katanya doanya di hari Jumat itu untuk Anda yang beragama Islam, doanya mustajab di Jumat. Jadi mari kita sama-sama perbanyak berdoa. Saya kira bukan hanya Islam, agama apapun Anda untuk kebaikan bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan memberikan keselamatan buat bangsa dan negara ini. Iya, akhlak sangat penting lah. Kalau sudah melihat seperti ini, sebetulnya akhlak dulu, baru kemudian kita memikirkan materi lah. Jadi orang baik dulu, baru jadi orang pintar lah. Yes, gitu. Adab dulu ya, akhlaknya adab, akhlak itu baru benar belajar ilmu. Karena tanpa adab dan akhlak mau percuma jadi orang pintar juga. Oke, kita mesti pamit Mbak Egy. Dan saya Gita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.